Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah supply chain, materi tentang pengelolaan skala ekonomi di dalam supply chain. Mari kita simak bersama-sama. Pengelolaan skala ekonomi dalam supply chain. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengatur atau mengelola skala ekonomi di dalam supply chain, yaitu dalam siklus inventory atau persediaan. The role of cycle inventory in supply chain: estimate cycle inventory relate costs in practice, economic of scale to exploit fixed, kemudian economies of scale to exploit quantity discount, kemudian ada short term discounting trade promotion, kemudian ada managing multi echelon cycle inventory. Nah, ini untuk yang pertama adalah lot size atau batch size adalah sejumlah kuantiti yang dibeli atau diproduksi pada suatu waktu tertentu oleh suatu bagian di supply chain. Contohnya, perusahaan komputer menjual rata-rata 4 buah printer setiap minggunya, tetapi manajer toko harus mengorder 80 buah printer setiap kali pemesanan karena lot atau batch size-nya adalah 80. Tentunya sejumlah 80 printer yang diorder itu tidak akan langsung terjual, melainkan membutuhkan waktu sekitar 20 hari sebelum semua persediaan terjual habis. Jadi toko komputer tersebut harus menyimpan inventory atau stok printer karena mereka harus membeli sesuai dengan lot size yang sejumlahnya lebih besar dari penjualan harian. Cycle inventory adalah jumlah inventory rata-rata yang disimpan pada tahapan supply chain yang disebabkan karena jumlah pembelian atau produksi yang dilakukan dalam lot besar dari jumlah yang dibutuhkan customer. Nah, ini adalah gambar dari economic order quantity-nya ya. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan siklus ya inventory yang berhubungan dengan biaya yang sering terkait antara lain inventory holding cost dan ordering quantity cost. Inventory holding cost terdiri dari cost capital, obsolescence cost, holding cost, occupation cost, dan miscellaneous cost. Sedangkan ordering cost terdiri dari buyer time, transportary cost, receiving cost, dan order cost. Obsolescence cost, biaya keusangan. Biaya ini memperkirakan tingkat di mana nilai dari produk disimpan turun karena pasar nilainya jatuh atau kualitasnya. Rentang biaya secara dramatis dari tingkat persen ribuan hampir 0, tergantung pada jenis produk yang rusak memiliki tingkat keusangan yang sangat tinggi. Handling cost atau biaya penanganan. Biaya penanganan hanya mencakup menerima tambahan dan biaya penyimpanan yang bervariasi dengan jumlah produk yang diterima. Yang kedua, biaya penanganan quantity independen yang bervariasi dengan jumlah pesanan harus disertakan dalam biaya pesanan. Biaya penanganan kuantitas independen sering tidak berubah jika jumlah yang bervariasi dalam kisaran. Kemudian jika kuantitas berada dalam kisaran ini, misalnya kisaran persediaan awal 4 orang dapat membongkar per periode waktu. Penanganan biaya tambahan ditambahkan ke biaya penyimpanan dari 0 jika kuantitas ditangani membutuhkan lebih banyak orang dengan biaya penanganan tambahan yang ditambahkan pada biaya penyimpanan. Kemudian ada economies of scale to exploit fixed cost ya. Economic order quantity, keputusannya diasumsikan mengikuti pesanan D adalah manual demand. The product S adalah fixed cost atau biaya pertetap untuk perpesanan. C adalah cost per unit material dan H biaya penyimpanan 1 tahun.
Tiga biaya yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan besarnya lot size. Pertama, annual material cost dapat disimpulkan sebagai CD. Kemudian, annual order cost dirumuskan sebagai D dibagi dengan Q di dalam kurung tutup kurung dikali dengan S. Annual holding cost yaitu Q dibagi dengan 2 dikali dengan H dikali dengan C. Total annual cost TC sama dengan CR plus R dibagi dengan QS ditambah dengan QHC. Total annual cost ini total cost ya, CD ditambah R dibagi dengan Q dikali dengan S, kemudian ditambah dengan Q H kali H ya, dan C. Optimal lot size adalah lot size dengan minimum total cost yang didapat dari turunan pertama, yaitu terhadap size yaitu Q dan diset disama dengan 0. Optimal lot size inilah yang dikenal dengan economic order quantity. Optimal lot size nya Q sama dengan 2 HRS. R tadi disebut D ya, dan dibagi dengan H kali 2 dikali D dikali S dibagi dengan H dikali C. Contoh economic order quantity. Demand untuk desk pro komputer di toko Best Buy adalah 1000 unit per bulan. Kos yang ditimbulkan untuk setiap kali pesan adalah $4.000. Harga satu unit komputer adalah 500 dengan holding cost retail sebesar 20%. Hitunglah jumlah optimum order sebaiknya dilakukan manajer toko. Analisis pada kasus ini, manajer toko memiliki data input sebagai berikut. Annual demand D 1000 dikali 12 adalah 12.000 unit. Order cost per lot S adalah 4.000. Unit cost per komputer C 500. Holding cost per 1 tahun dari sisi inventory value adalah 0,2. Dengan menggunakan rumus EOQ, optimal lot size dicari dengan hasil 980. Jadi untuk minimal total cost, manajer toko sebaiknya mengeluarkan order sejumlah lot size 980 unit komputer setiap kali pembelian. Untuk Q 980, maka cycle inventory yang merupakan average inventory adalah cycle inventory Q dibagi dengan 2, yaitu 490. Untuk lot size Q 980, manajer toko mendapatkan data sebagai berikut. Jumlah order per tahun D 12.000 dibagi dengan Q 980 yaitu 12,24, yaitu dalam tahunnya ya. Untuk annual ordering dan holding cost yaitu D dibagi Q dibagi dengan S ya, ditambah dengan Q dibagi 2 dikali H dikali C sama dengan 97,97 dolar 980. Average flow time Q dibagi dengan 2 kali D yaitu 490 dikali 12.000 yaitu 0,041 per tahun. Per bulannya adalah 0,49. Jadi setiap komputer rata-rata disimpan selama 0,49 bulan sebagai stok toko sebelum terjual. Berikutnya, economic scale exploit fixed cost. Seringkali dalam praktek lapangan, untuk pengiriman barang terdapat beberapa jenis barang dalam struk. Salah satu faktor fixed order cost adalah transportasi, di mana banyaknya jenis barang yang diangkut
tidak berhubungan dengan biaya transportasi, tetapi di dalam mempengaruhi biaya loading dan penerimaan, di mana biasanya cost tersebut meningkatkan dengan meningkatnya jumlah jenis barang yang diterima. Tujuan dari pembahasan ini adalah meminimal total cost untuk pengiriman dengan load size tertentu dan kebijaksanaan apa yang sebaiknya diambil dalam pengiriman mix ini. Kemudian terdapat pendekatan dalam pengiriman mix load ini. Pertama, setiap produk manajer yaitu manajer produksi memesan produknya masing-masing secara independen. Para manajer memasukkan produknya pada setiap lot yang diorder bersama. Para manajer mengorder secara bersamaan, tetapi tidak setiap lot dari semua produk. Kemudian adalah bagaimana cara memanfaatkan dari quantity discount, yaitu penentuan harga menunjukkan economic of scale, di mana saat ukuran lot meningkat harga menurun. Ada dua macam diskon. Lot based diskon, penentuan harga diskon berdasarkan jumlah yang dipasarkan setiap los. Skema diskon sering dipakai berdasarkan metode diskon ini, yaitu all unity quantity discount. Metode ini merupakan spesifikasi breakpoint harga dengan istilah Q0, Q1 sampai dengan Qn. Penetapan unit cost spesifik mengikuti break even point. Marginal unit quantity discount. Metode ini berperan untuk memarginalkan biaya unit. Solusinya adalah mengoptimalkan lot size untuk setiap marginal price. Volume based discount. Penentuan diskon berdasarkan jumlah total pembelian pada suatu waktu tertentu tanpa menghiraukan lot, jumlah lot yang dibeli pada periode tersebut. Alasan quantity discount berperan dalam supply chain, mengembangkan koordinasi untuk meningkatkan profit dari supply chain tersebut. Suatu supply chain dikatakan terkoordinasi jika retail dan supplier memaksimalkan total keuntungan supply chain tersebut. Untuk beberapa hal dapat mempengaruhi perolehan profit suatu supply chain. Untuk produk-produk komoditi di mana harga ditentukan oleh pasar, para produsen supplier dengan fixed cost lots besar biasanya bisa menggunakan metode lot size base quantity discount untuk memaksimalkan total profit supply chain. Keuntungan akan berkurang bila masing-masing bagian dari supply chain tersebut menentukan harganya secara independen dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan sendiri. Kemudian ada short time discount trade promotion. Promosi penjualan atau self promotion adalah aktivitas komunikasi yang berupaya untuk memberikan nilai tambah atau added value kepada konsumen, pedagang, grosir, pengecer, atau tipe pelanggan yang lain untuk merangsang stimulasi terjadi penjualan langsung dalam waktu yang singkat. Sales promotion merupakan suatu elemen dari promotion mix. Bauran promosi elemen lain adalah direct marketing seperti direct marketing, advertising, personal selling, dan public relation. Beberapa perangkat yang digunakan untuk promosi penjualan adalah diskon, rabat, premi, pembelian POP, kemudian ada kontes, undian, dan lainnya. Sales promotion secara garis besar terbagi dalam dua bagian, yaitu promosi yang menyasar ke konsumen atau konsumen akhir pemakai akhir yang dikenal dengan customer promotion, dan promotion yang menyasar kepada pedagang atau trader, baik ke grosir ataupun pengecer yang dikenal sebagai trade promotion. Di beberapa perusahaan ada yang membagi sales promotion dalam 3 bagian, yaitu dengan menambahkan sales force promotion, yaitu aktivitas promosi menyasar pada sales force team. Di mata konsumen umum, promosi penjualan seringkali identik dengan diskon penjualan, ekstra barang, atau harga khusus dalam masa periode tertentu.
Kemudian adalah managing multi echelon cycle inventory, yang ini diterapkan di DRP, distribusi required planning. Sistem distribusi required planning yang baik akan mempunyai kemampuan pengelolaan dalam persediaan, terutama pada bidang pengiriman. Distribusi required planning akan selalu berusaha untuk mendapatkan menyeimbangkan antara pasokan material dengan kebutuhan produksi, melakukan pengiriman persediaan kepada pelanggan dengan efektif sebagai tambahan sistem DRP. Ini juga diharapkan dapat melakukan sistem penghematan logistik yang signifikan melalui perencanaan kapasitas transportasi secara agregat dan penugasan pengiriman yang efektif dan efisien. Distribusi required planning akan berhubungan dengan kondisi persediaan terhadap rencana induk atau master schedule, di mana data memasukkan dari MPS merupakan landasan untuk melakukan perhitungan distribusi required planning. Berikut bagian yang menggambarkan posisi DRP dalam sistem perencanaan pengendalian produksi. Nah, dari sourcing, kebutuhan sumber daya, perencanaan kebutuhan sumber daya ya. Ini. Yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, yaitu disinilah tempatnya DRP, yaitu demand management ya. Jadi mengelola permintaan. Nah, ini DRP ini berasal dari MPS ya, MPP, yaitu perencanaan produksi ya, terjadwal gitu ya. DRP ini terletak di demand management yang akan berhubungan dengan marketplace, customer, and order demand source. Sistem multi-echelon terdapat satu atau lebih titik penyimpanan stocking point yang terletak di antara pabrik dan pelanggan. Sistem multi-echelon di dalam distribusi required planning. Sistem multi-echelon terdapat satu atau lebih titik penyimpanan stocking point yang terletak di antara poin dan pelanggan. Dengan menyediakan persediaan dekat dengan pelanggan diharapkan dapat memenuhi tingkat pelayanan kepada pelanggan, dapat mengurangi biaya transportasi sebagian akibat dari dekatnya titik persediaan dengan pelanggan. Terkadang dengan dekatnya titik penyimpanan dengan pelanggan diharapkan pelanggan akan merasa tenang dan senang. Nah, ini adalah prosesnya ya, pabrik manufaktur, pusat pasokan, sentra supply, kemudian pusat distribusi A, B, dan N, seterusnya maksudnya begitu. Di dalam sistem ini adanya sistem pull dan sistem push. Dalam distribusi, pull system adalah suatu sistem di mana operasi produksi, pengadaan, penggerak material, distribusi produk terjadi hanya sebagai respon terhadap kebutuhan penggunaan yang ada di bawahnya atau downstream user. Tujuannya adalah untuk membeli, menerima, mengirim, membuat, menggerakkan sesuai dengan yang dibutuhkan, dan selalu diusahakan tidak ada persediaan yang tersisa. Push system. Push system adalah suatu sistem di mana operasi produksi, pengadaan, penggerak material, distribusi produk terjadi hanya sebagai respon terhadap perencanaan penjadwalan untuk setiap operasi tanpa memperhitungkan status real time yang dari operasi yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengoperasikan suatu penjadwalan. Ya. Itulah tadi penjelasan singkat dari materi pengelolaan skala ekonomi di dalam supply chain. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.